waktu tidur bangun gitu, jam 3, jam 4 itu bangun pagi-pagi, tiba-tiba melek mata gitu, tiba-tiba bisa kepikiran desain saya yang buntu tadi, dan bisa dapat ide, oh ini diginikan aja, seperti itu. Saya sangat merasakan itu bukan hikmat dari saya, itu benar-benar pertolongan Roh Kudus itu. Gitu ya. Dan puji Tuhan setelah ini mulai jalan, bisnis yang lama juga jalan luar biasa, diberkati. Luar biasa. Halo Jemaat Kristus Pencipta, kembali lagi dengan saya Debbie. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seseorang. Kesaksiannya mengenai apa? Ingat, kita masih dalam seri Roh Kudus. Setelah 2 minggu lalu kita berbicara mengenai peran sentral Roh Kudus dan siapa Roh Kudus bagi kita. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian bukan dari bidang rohani, tapi dari bidang sehari-hari, dari kehidupan sehari-hari. Dengan narasumber kita yaitu Bapak Yulianto atau akrab dipanggil Ko Sanyo. Halo. Gimana? Loh, kok malah saya ditanyain? Iya, gimana? Saya dengar ini ada kesaksian luar biasa mengenai pekerjaan. Oh iya. Jadi waktu COVID itu saya mengalami kesulitan juga dalam bisnis saya. Bisnis apa ini? Bisnis aluminium, kuset pintu. Oke. Gitu. Jadi karena orang pada takut untuk bangun rumah atau apa, jadi sangat sepi waktu itu. Bener-bener sampai saya bingung ini gaji karyawannya gimana gitu. Nggak mungkin pakai godong soalnya ya. Pakai lempengannya aluminium kalau bisa, cuman nggak bisa. Iya. Jadi waktu sangat kesulitan, secara keuangan juga sangat sulit, keluarga saya juga. Nah, tiba-tiba istri saya ada ide, gimana kalau kita membuat tetap di bidang aluminium, tapi mencoba membuat dapur aluminium, kabinet, kitchen set kabinet itu, aluminium. Wah, saya pikir ide yang menarik ya. Cuman gimana cara mewujudkannya? Kenapa kok ini jadi sebuah kebingungan? Karena saya tuh nggak punya background desain. Jadi sekolah saya juga sekolah industri, jadi bukan sekolah desainer, arsitek ataupun interior design. Tapi ini kan bidangnya seperti kitchen set, seperti interior design, cuman ini dari aluminium, seperti itu. Jadi, tapi saya mencoba gitu ya. Coba kita desain, kita jalani. Gitu. Jadi dalam perjalanannya itu saya banyak ngalami kesulitan juga karena nggak ada background itu. Sempat ini nggak kayak lihat-lihat buku atau lihat YouTube video kayak gitu? Jadi kerjaan saya waktu itu di saat COVID karena memang nggak bisa keluar-keluar. Jadi saya liatin YouTube. Terus ada teman juga tanya. Cuman kan itu sangat terbatas. Pengetahuan saya juga sangat terbatas untuk hal itu. Tetapi dengan berjalannya waktu mulai punya gambaran desainnya. Tapi untuk mewujudkannya tetap sangat kesulitan. Saya sering kali mengalami kebuntuan. Loh, ini diapakan ya? Seperti itu. Contohnya kayak gimana yang diapakan dan kebuntuannya itu seperti apa? Karena saya mencoba membuat desain yang baru, yang nggak sama seperti di pasar, yang ada di pasaran gitu ya. Tetapi kesulitan karena kan dengan aluminium itu sangat terbatas. Jadi saya banyak mengalami kebuntuan. Ini diapakan kok buntu ya? Ternyata nggak bisa diaplikasikan menjadi kitchen set. Gitu. Nah, ketika keadaannya seperti itu, seringkali itu saya itu waktu tidur bangun gitu, jam 3, jam 4 itu bangun pagi-pagi. Dini hari ya? Dini hari, tiba-tiba melek mata gitu, tiba-tiba bisa kepikiran desain saya yang buntu tadi, dan bisa dapat ide, oh ini diginikan aja, seperti itu. Dan itu asik banget, saya sampai kok bisa ya gitu. Dan itu berlangsung lumayan lama, kira-kira 10-15 menit. Tiba-tiba mengalir gitu aja, ini diginikan, ini. Yang buntu tadi
ternyata langsung bisa ada ini jawabannya gitu ya. Problem apa solvernya itu sudah ada. Keren sekali ya. Jadi setelah itu berhenti gitu ya, semua ide-ide itu berhenti, saya jadi kayak bahasa Jawanya tuh tengger-tengger sendiri. Ketenggengan. Tertegun gitu. Kok bisa ya? Saya mikir gitu tuh kok bisa ya? Wah, keren. Minta maaf jemaat, tadi ada kendala teknis. Jadi kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Ko Sanyo. Oke, Ko. Yeah. Tadi itu kan prosesnya untuk sampai bisa dapat idenya tadi yang tiba-tiba bangun subuh itu berapa lama? Ya, jadi cukup lama itu ya. Karena kan ketika bangun tadi ya, dikasih ide itu kan saya catat semuanya. Terus saya coba aplikasikan. Yeah. Oh, ini kok berhasil ya dalam sisi ini kan untuk membuat lemari itu. Ada banyak bagian gitu ya. Ada bagian boxnya, ada bagian raknya. Nah, itu mungkin berhasil. Tapi ketika saya aplikasikan secara keseluruhan, buntu lagi. Jadi sering saya mengalami hal seperti itu. Buntu lagi, saya coba cari lagi di internet, ditanya orang. Tapi seringkali ya nggak ada jawaban. Dan nggak lama gitu, malam mungkin setelah doa ya, setelah doa firman, ya sudah saya tidur gitu aja, bangun lagi. Itu berulang-ulang bangun terus tiba-tiba dikasih ide lagi untuk hal yang macet tadi itu, bagian yang macet itu. Wah, luar biasa. Jadi selama proses ini, Ko Sanyo juga tanya juga ya sama Roh Kudus, ini kok sampai mandek, sampai betul, nggak bisa ada jalan keluarnya kayak gitu ya. Iya, dan itu seringkali saya tanya itu ya nggak ada jawaban langsung waktu itu. Ini diopokno lagi ya Tuhan, ini kok buntu. Iya. Terus ya itu bangun pagi, nggak cuman perkara teknisnya saja, tetapi untuk hal pesannya di mana, gimana cara pesannya itu banyak hal yang saya nggak ngerti, nggak tahu. Tapi dan dibukakan pertama kali saya pesan di pernah saya pesan di satu tempat gitu ya, tapi memang belum deal. Wah, ini kelihatannya jalannya, tapi ternyata dibuntu. Tuhan bisa arahkan lagi ke pabrik lain yang jauh lebih bagus. Padahal itu tinggal bayar aja waktu itu. Dan luar biasa juga untuk pembayarannya, Tuhan bisa tolong. Itu saya sangat merasakan itu bukan hikmat dari saya, itu benar-benar pertolongan Roh Kudus itu. Gitu ya. Berapa lama ini pergumulannya sampai akhirnya jadi nih barangnya sudah bisa berfungsi sesuai dengan apa yang dimau, itu berapa lama? Cukup lama ya. Jadi waktu COVID itu kita mulai ada pandemi COVID itu 2020 awal kalau Indonesia. 2020 awal. Pertengahan 2020 itu saya mencoba mendesain. Cukup lama, hampir saya mulai start itu 2022 Mei, bulan Mei pertengahan. Hampir 2 tahun. Ini 2022 itu berarti sudah ada barangnya? Sudah mulai jalan bisnisnya. Tapi persiapannya 2021 itu sudah datang bahannya, sebagian bahan sudah datang. Pas 2022 pertengahan itu yang start bisnisnya, sudah mulai terima orderan. Dan luar biasanya ini baru kira-kira setahun lebih ya. Tuhan buat bisnisnya lancar, sangat luar biasa. Itu benar-benar pertolongan Tuhan gitu. Iya. Tapi waktu itu Ko kebiasaan panggil yang lain. Pada waktu macet kayak gitu kan. Ini sempat nggak kayak, aduh sudahlah, aku nggak usah kerjain ini, aku tak kerja yang lain gitu. Oh, kalau saya sih nggak. Waktu itu ya, aku mau kerja ini, cuman ya itu karena nggak ada ide, mungkin nggak bisa langsung dapat ide karena memang backgroundnya bukan desainer. Ya butuh benar-benar bantuan Roh Kudus waktu itu. Dan prosesnya kan cukup lama juga. Seperti itu sih. Tapi saya itu orangnya kalau sudah mau melakukan ini
saya akan push sampai berhasil. Seperti harus itu, make it happen ya. Oke. Waktu itu kalau kita kilas balik lagi ya, sampai separah apa bisnisnya waktu pandemi ini? Selain nggak bisa gaji karyawan itu tadi, ada beberapa karyawan yang mau nggak mau mesti saya berhentikan karena jumlahnya sangat terlalu banyak dibanding dengan pekerjaannya sendiri. Seperti itu. Ada bahkan waktu hari Lebaran itu karena nggak bisa untuk THR gaji, ini ya. THR-nya masih kasih sebagian, terus waktu libur Lebarannya bisa agak lama karena memang waktu itu COVID-nya lagi tinggi-tingginya juga ya. Waktu itu kalau nggak salah Delta ya. Jadi bener sampai libur itu 1 bulan lebih. Seperti itu. Tapi barang dari supplier sudah ada dan masih harus ada pembayaran ke supplier lagi atau pembayarannya itu sudah selesai? Pembayarannya sudah selesai. Jadi cuman untuk gaji karyawan gitu ya waktu itu. Bahkan sampai minus ya waktu itu. Ada beberapa pinjaman juga di bank. Karena saya mau gaji karyawan juga kan, bayar supplier sampai saya nggak pernah, nggak mau nunggak juga, saya tetap bayar semuanya. Dan puji Tuhan setelah ini mulai jalan, bisnis yang lama juga jalan luar biasa, diberkati. Luar biasa. Dan semua pinjaman itu bisa dilunasi. Gitu ya. Dalam waktu nggak sampai setahun ya. Wah. Luar biasa Tuhan. Benar-benar dari Roh Kudus ya. Benar Tuhan. Iya. Jadi benar-benar ini ya. Roh Kudus itu bestie ya, kok ya. Betul sekali. Dalam semua yang kita hadapi, senang, susah, jatuh bangunnya kita, dalam kebuntuan sekalipun, Roh Kudus itu tetap ada dan sampai banguni malam-malam kasih hikmat gitu ya. Oh bukan malam sih, dini hari. Dini hari. Jadi saya percaya Roh Kudus bisa menolong kita dengan berbagai macam cara. Bukan cuma bangun malam-malam aja seperti saya. Tapi mungkin saya juga, saya belum cerita tadi, saya juga dipertemukan dengan satu orang yang lumayan cukup mengerti tentang desain. Dan dia sangat banyak menolong saya. Tiba-tiba orangnya itu sangat baik, memberi saya jalan, dibuat seperti ini, dibuat seperti ini aja. Itu saya sangat terbantu, padahal saya bukan orang yang kenal baik dengan orang ini. Kayak coming of nowhere gitu ya, dikasih sama Tuhan. Terus tiba-tiba dia bisa sharing yang itu bisa nolong saya. Saya nggak bayar apa-apa sama dia. Jadi kayak, wah ini benar-benar pertolongan Tuhan. Jadi saya percaya Tuhan bisa pakai berbagai macam cara. Dan kalau mungkin teman-teman nggak langsung dibukakan jalannya, tetap percaya sama Tuhan. Kayak saya tadi kan prosesnya lama, cukup lama ya, hampir 2 tahun ya. Tuhan tetap memegang kendali buat hidup kita. Itu sih. Thank you sudah sharing, thank you sudah menguatkan kita semua. Teman-teman pasti merasa terberkati ya dengan sharingnya Bapak Sanyo atau Koko Sanyo. Nah, di pertemuan Komsel hari ini, coba teman-teman sharingkan, apakah sudah ada pengalaman bersama dengan Roh Kudus? Apakah sudah mengalami pertolongan dari Roh Kudus? Baik itu kayak yang Ciana 2 minggu lalu cerita, dia bingung cari kuncinya di mana, bingung ini kaki kok sakit kayak gitu ya, atau juga pada waktu Ciana merasa bersukacita sekalipun, dia juga ngomong sama Roh Kudus. Nah, saya mau encourage teman-teman, buat yang belum ada pengalaman dengan Roh Kudus sampai hari ini, tidak apa-apa, jangan berkecil hati, karena Roh Kudus itu selalu siap untuk menolong kita. Amen. Dan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Saya mau pengen dengar banyak kesaksian dari teman-teman. Oke? Dan pasti macam-macam jalannya Roh Kudus itu kalau menolong kita. Selamat mengalami Roh Kudus, mengalami pertolongan Roh Kudus yang luar biasa. Oke teman-teman, sampai jumpa di Disciple TV berikutnya. Disciple TV, ada berkat di balik pemuritan.
Yeay.